Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama saya. Di sini kita masih holiday terakhir hari Selasa ini, ya. Besok baru kembali normal, aktif. Jadi di Jepang, di Korea juga holiday dia ya. Korea dia menyambut Waisak. Di Indo apa? Waisak juga. Seharusnya Indo tanggal merah saya rasa ya. Waisak. By the way, ini sekarang untuk hari Selasa, market cap naik sedikit di 2 triliun, 94 billion. Dia hijau 0,1%, 0,1 ya. Volume naik juga 15 persenan volume ya. Volume transaksi 15 persenan naik di 63 billion, 63,2 billion. Tapi dominance-nya juga naik. Kemarin 63,8, ini 63,9 ya. Fear and Greed agak naik sedikit di 50. Kemarin 49, naik 1, 50. Posisi netral pas di tengah. Coincision-nya 23/100. Tadi daily-nya BTC nutup di 9,47 ya. Terus ini agak drop sedikit, ya biasalah. Dia sekarang saya buat video posisi BTC di 94.388, ETH di 1.804, XRP agak koreksi ya, koreksi kecil, sekarang di $2.11. BNB 598, 598, Solana 144 ya, 144. Doge juga sedikit koreksi di 16 sen 94. Ya, masih agak sedikit koreksi dengan penguatan BTC DOM ya. Makanya untuk dilihat ya, Bitensor tahu yang agak ada sedikit hijau 6 persenan ya. Monero juga ada agak naik. Jadi ya rada tanking lah, nggak gimana juga. Buat scalping juga agak nggak ini dia untuk kripto ya. Gua semalam wah volatile gila. Untung gua dapat lumayan, gua langsung TP ya. TP dia sempet drop di ini. Saya akan ambil posisi sell di 3273 ya. Sempet dia drop ke 3255. Tapi saya TP agak di atas. Ya udah dapat lumayan saya TP ya. Untung saya TP semua gitu. Sempet dia ke 3255, saya pikir aduh maunya saya sisain dikit, tapi nggak apa-apa ya udah saya TP semua dapat lumayan. Nggak taunya agak malam, mantul kenceng ke atas. Terus tadi pagi saya lihat wah mantulnya kenceng balik, hijau udah tembus 33 lagi ya, 33 berapa dia nutup. Untung rezeki udah gua TP dua. Biasanya gua sisain gitu. Karena gua pikir ya kondisi ini nggak ini dapat cuan, cabut angkat kaki kan. Nah, ternyata betul juga. Nah, untuk hari ini saya tadi pengen ngelong sih, buka market lihat dia ini karena beritanya saw hijau balik ini ya, faktor dari ini pertemuan Basel ya, itu juga BIS itu kayaknya mereka punya rencana pakai gold ngepek mata uang gitu. Ada hal-hal rencana mereka jadikan emas untuk backup gitu ya. Jadi itu yang buat positif ternyata. Makanya semalam dia hijau tebal. Nah,
tadi pagi saya pikir ini kayaknya masih mau hijau gitu. Masuk nggak ragu juga gitu. Padahal kalau saya masuk dapat juga tadi. Kalau pas buka market saya masuk lumayan tadi sempat di atas ini hijau 25 dolaran lebih, dapat 200-an pip itu sausnya. Tapi karena ragu ya udah akhirnya saya nggak masuk karena ragu. Hari ini nggak masuk ya. Karena juga saya lihat kurang ada event apa ya, ekspor impornya nggak ada patokan dia punya ini forecastnya. Jadi paling dia malam ini, kalau semalam ya agak ditahan dolar hijau tipis, tapi saham seperti saya bilang akan merah ya, ternyata benar rada merah nutupnya ya untuk saham. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq rada merah. Dolar masih ditahan 99,6 karena satu sisi service PMI-nya drop, tapi terus dia keluar datanya non-manufacturing PMI-nya justru hijaunya hijau tebal juga gitu. Makanya dolarnya agak nahan ya. Nah, malam ini nanti jam 1 itu 10 years note auction. Ini yang juga nanti agak-agak kemana arah ininya USD-nya gitu ya. Dan semua masih tertuju untuk besok ya, besok tanggal yang dituju May 7 ya, itu FOMC sama interest rate decision, dan yang orang tunggu apa yang mau disampaikan sama Mbak Jerome itu nanti. Makanya lihat hari ini saya agak ragu, saya nggak masuk karena tadi pengen ngelong nggak jadi, udah hijau ya udahlah, berarti kalau ragu nggak dulu. Nah, kalau untuk kripto juga dengan posisi begini rada males sih mau scalping, mau long juga serba salah, mau short juga serba salah. Ini rada sideways juga dia punya altcoin ya, terutama yang market cap gede ya, masih di situ-situ. Jadi hari ini ya lihatlah, kecuali nanti ada gejala apa ya kan, entah itu SAW atau apa, nanti ada gejala apa, tapi misalnya tiba-tiba nanti SAW tiang panjang hijau ke atas lagi, mungkin di situ saya agak gatal untuk scalping, untuk ambil short, lihat bisa juga, tapi sekarang masih lihat dulu lah ya. Kalau untuk kripto posisi begini ya rada agak males sih mau scalping. Kalau swing ya enggak posisi gitu mah, lagi tankinya berat untuk swing, enggak akan gitu ya. Scalping aja ragu. Ya lihatlah nanti. Nah, sedikit saya bahas, ada yang tolong bahas gimana di Indomaret yang ini scan mata ya, retina atau iris ya. Sebenarnya saya agak malas bahas sih, cuma banyak yang tanya gimana ini itu. Ya intinya begini, pertama saya lihat berita tadi udah ditutup juga kan, udah ditutup ya bagus. Sebenarnya buat saya sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Ada yang bilang ini kan cuma ini, baik juga ada positifnya, ini bisa lebih menjaga privacy, tapi key-nya dikasih sama orangnya gitu. Siapa yang ya enggak juga, dia ngapain dia ada datang. Jadi saya sih agak curiga ya, agak curiga ngapain dia ini scan. Soal duit ada 800.000, enggak semuanya 800.000. Kalau saya lihat itu kan sistem iDrop pembayarannya, airdrop dia pakai koin dia ya. Ya kisarannya nggak semua dapat 800.000 kan, airdrop ini ya
Tergantung, makanya saya dengar range-nya di antara 200 sampai 800 ribu kalau dirupiahkan. Itu koinnya nanti Anda terima koinnya, airdrop-nya, ya kan? Nanti baru Anda cairkan, lihat dapat berapa. Tapi rumor semua kan teriak harga atas dapat 800, enggak 800 juga sih. Tergantung rezeki Anda juga airdrop-nya dapat berapa gitu. Tapi kira-kira range-nya di 200 sampai 800 ya. Nah, bukan itu aja. Saya begini logikanya. Saya lihat, saya cek beritanya kan. Ini pelaksananya ada izin nggak? Ternyata nggak ada izin pertama. Ya, yang namanya kalau mau scan mata, mau ambil data orang, itu sebenarnya harus dapat izin dari pemerintah. Ya, itu sebagai masyarakat penduduk suatu negara, data kita itu negara yang pegang seharusnya, ya. Oh, ini kan ada yang temen saya sempat ngobrol sama saya. Di Konoha mah udah pada biasa data kita dicuri ini itu. Ya, data dicuri itu sebagian bisa perusahaan itu dijual kan, misalnya kan juga untuk marketing, misalnya jual antar bank gini gitu ya kan. Nah, sekarang scan mata ini kemana tuh projectnya, arahnya mau kemanain ya, kita nggak tahu ya. Dan jadi masyarakat itu kita sebelum melakukan sesuatu seharusnya kita berpikir dulu. Ini pertama dilakukan tanpa izin ya. Kedua, tujuannya apa? Dia datang ya, Coin ini bosnya si Sam Altman ya, dia tinggal di Amrik ya, dia tinggal di Amrik. Nah, teknologi yang dia pakai untuk scan itu kan dia Word itu kan teknologi OPS ya, setelah dia pakai OPS. Nah, dia mau garap proyek apa sih gitu di belakang itu? Itu question saya. Kenapa lu nggak lakukan ini? Lu mau ngambil scan retina mata orang atau disebut iris itu ya? Kenapa lu harus di negara orang di Indonesia dan cara ngambilnya itu juga belum ada izin dan tidak ada satu kejelasan untuk apa gitu ya. Lu di Amrik, kenapa lu nggak lakukan di Amrik atau coba ke negara lain, negara Cina gitu? Ya udah pasti lu nggak bakal bisa kalau di Cina gitu ya. Dan masyarakat Cina pasti lebih pintar, mereka nggak akan lakukan sesuatu tuh akan tanda tanya dulu, lu ngambil retina mata gua buat apa? Tapi kalau di Konoha, karena sorry bukan kita mandang rendah, banyak ya yang masih buta soal begitu, dan ya IQ masih rendah, mereka yang penting denger duit, udah pergi ini, wah ada duit, lu mau scan lah, lagian data kami udah diambil. Enggak juga. Tapi kalau data Anda dipakai suatu hari buat hal-hal yang nggak bagus atau untuk pemalsuan data teroris atau bisa aja segala sesuatu ya. Kita nggak pernah tahu mereka mau lakukan apa di belakang kondisi saat sekarang ini ya. Banyak hal-hal yang di luar nurul, nalar ya, yang kemampuan teknologi mereka yang udah ada, mereka pakai yang di Indo belum ada gitu ya. Dan saya tahu mereka berani lakukan di Indo karena tanpa izin mereka udah berani praktek gitu ya. Harusnya mereka kan jelas ke pemerintah gitu, kami mau ini lakukan untuk apa, untuk research, observe apa, harus ada izin semua. Dan bagaimana Anda keep data ini, sebab itu kan harus ada kejelasan. Tapi saya lihat semua nggak jelas gitu. Saya lihat berita ditanya itu Komdiginya mereka juga ini. Jadi udah betul kondisi begini ya, Komdigi tutup tanpa izin itu langkah yang bagus. Kenapa? Buat saya pemerintah harus jaga rakyatnya. Data-data rakyatnya harus gerak cepat ya, jangan biarkan orang lain masuk ke negara Anda bisa ambil data seenak perut gitu, karena rakyatnya dengar duit langsung buru-buru ini kan, mereka nggak peduli ya kan. Ya oke lah, let's say kalau proyek ini
misalnya untuk karena ya memang kalau bule-bule melakukan sesuatu bukan untuk jangka pendek, mereka ada sesuatu itu juga jangka panjang gitu. Ya boro-boro kalau yang tua-tua pergi scan mungkin masih oke lah ya. Entah proyeknya 10 tahun kemudian baru dijalankan untuk mengontrol orang, datanya semua ada di tangan. Tapi kalau yang tua-tua mana tahu yang udah sakit-sakit boleh lah, mana tahu 10 tahun kemudian udah nggak ada, jadi mau diambil dicuri data juga nggak apa-apa lah orangnya. Tapi kalau buat Anda anak-anak muda gitu, sebaiknya janganlah identitas Anda ya, karena Anda nggak tahu dipakai buat apa. Karena iris itu ketepatannya sangat ini sekali gitu, pengecekan data daripada sidik jari dengan scan mata lebih tepat gitu untuk mendeteksi seorang ya, ciri-cirinya gini gitu ya, itu lebih korek, lebih tepat gitu. Jadi agak hati-hatilah ya, karena tidak ada kejelasan dia lakukan itu di negara Indonesia ya, tanpa izin lagi ya. Sebenarnya dia bayar pakai koin pun dia nggak ada ruginya. Suatu saat kalau koin itu mau rakpul, kayak dia buat supply terus ya, nanti harga makin drop juga gitu ke depannya ya. Juga yang namanya masih koin, suatu saat bisa aja nggak berharga, tapi identitas Anda udah diambil gitu ya. Jadi hati-hatilah untuk zaman sekarang itu, karena identitas kita ya kalau dipakai untuk ya banyaklah negara dicuri juga gitu ya. Tapi kalau cuma dicuri, mereka jual untuk pengusaha, entah perusahaan asuransi atau perbankan nawarkan kredit card ini itu ya kan, data kita diambil, itu masih oke lah kita dah. Tapi kalau disalah pakai ya kan, untuk pemalsuan data nama untuk misalnya pemilu kayak voting suara ya, pemalsuan kedepannya dipakai, who knows, atau aksi teroris atau drug ya, data Anda dipakai, Anda nggak pernah tahu ya, jadinya tiba-tiba Anda bisa jadi kriminal gitu. Jadi itu hati-hati gitu, kita nggak pernah tahu apa yang mereka mau lakukan, karena nggak jelas ini orang tanpa izin, tanpa ini lakukan hal begitu, scan mata orang ya, dengan mengambil identitas Anda tanpa Anda tahu mau diapain gitu ya, dan bagaimana keep data Anda gitu setelah diambil. Jadi banyak hal yang question. Terus ada teman, sebaiknya bagus itu supaya kalau terdaftar gitu nanti dia apa kan, orang misalnya mau beli tiket nggak ada yang pakai bot lagi, harus identitas itu ya, nggak harus pakai mata retina kan. Misal banyak orang sekarang kan negara ya KYC selain ini foto Anda ya kan, ID Anda itu udah lebih cukup juga. ID kan nggak dipalsukan gitu ya, istilahnya KTP yang bener ya kan, jadi nggak pakai bot. Jadi ada beberapa cara, nggak harus pakai iris ini gitu ya. Masih banyak hal untuk ininya. Jadi buat saya sih nggak bagus. Udah betul ditutup sama Komdigi ya, harus dicek lu ngapain ngambil ini, untuk apa, tujuannya apa, itu harus diinterview. Dan kenapa di Indo, kenapa lu nggak ke Cina aja ambil ya, atau negara lain yang miskin gitu. Karena ya di Konoha mungkin yang pelaksananya udah tahu kalau ada apa-apa nanti ya money under table, aman ya kan, data Anda udah diambil. Bisa aja gitu ya, karena kan sering terjadi gitu. Dan di Indo banyak, terlalu gampang mereka melakukan aksi walaupun tanpa izin. Ini yang harus ditertibkan juga gitu. Jadi banyak hal. Jadi buat saran saya sih, sebaiknya kalau Anda anak-anak muda jangan lakukan. Tapi kalau ada yang orang-orang tua yang udah sakit-sakitan butuh duit,
Tapi udah ditutup sih ya. Tapi kalau nanti diaktif lagi ya orang tua lah. Kasih scan aja ya kan. Jadi kalau nanti, karena biasanya proyek gitu jangka panjang mereka, nggak habis ini itu mereka masih olah. Mereka buat sesuatu itu selalu jangka panjang, nggak instan gitu ya. Jadi itu sedikit masukan dari saya. Jadi kalau kayak anak muda, janganlah, hati-hati dengan orang scan-scan mata Anda, ambil data Anda, karena kita nggak tahu apa yang mereka perbuat di belakang Anda. Jadi Anda harus jelas gitu ya, jangan karena uang kecil. Zaman sekarang lu dapat 200 sampai 800 ribu bentar juga udah habis ya. Tapi nanti kalau salah dipakai data Anda, itu nanggungnya seumur hidup Anda, harus dipikirkan gitu. Oke, jadi selalu lebih hati-hatilah lakukan sesuatu hal. Kita harus lebih, istilahnya teliti, lebih. Ini orang ngapain mau ngambil sensor mata gua, mau ngapain gitu, ya kan? Tujuannya apa? Kita harus lebih aware gitu. Seperti negara-negara luar, kamu misal dia mau ke Cina, dia coba misal ke Jepang gitu, nggak jalan. Orang pasti lu ngapain lu scan mata gua gitu, ya. Jadi itu harus, rakyat juga harus lebih diedukasi, lebih bisa jaga identitas. Itu masukan dari saya. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Ya, kita lihat market pasti besok lah setelah Jerome Powell, baru lihat geraknya gimana. Tapi harusnya bisa positif sih. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.